Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Kita sudah masuk di tahun pelajaran 2001-2022. Tentunya kalian semua yang ada di kelas 12 harus mempersiapkan diri untuk menatap cita-cita nanti studi lanjut mulai sekarang ya, karena waktu tidak tersedia banyak, kurang dari 4 bulan, proses seleksi masuk perguruan tinggi akan segera dibuka. Untuk itu di video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan apa saja jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022 berbasis data atau berbasis informasi jalur-jalur perguruan tinggi tahun 2021. Nah, di video kali ini nanti akan saya kupas jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh lembaga LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi yang sudah diterapkan sejak 3 tahun 4 tahun yang lalu, dan tahun kemarin tahun 2001 juga melakukan proses seleksi yang sama, sehingga prediksinya tahun depan 2022 juga akan mengikuti jalur yang sama. Secara umum, teman-teman sekalian, para calon mahasiswa Indonesia, itu ada 3 jalur ya untuk kita bisa diterima di perguruan tinggi negeri impian kita. Yang pertama kita sebut dengan jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini kuotanya minimal 20% dari total mahasiswa yang diterima oleh suatu perguruan tinggi. Misalnya kalau tahun 2022 ada perguruan tinggi A itu menerima 1.000 mahasiswa, maka 200 mahasiswanya itu diterima dari jalur SNMPTN atau 20%-nya. Apa dasar penerimaan SNMPTN atau jalur undangan kalau biasa kita kenal di beberapa kampus ya, itu berdasarkan nilai akademik atau nilai rapot. Saya ulangi, berdasarkan nilai rapot saja atau nilai rapot dan prestasi lainnya, biasanya dalam bentuk sertifikat juara lomba yang ditetapkan oleh PTN. Artinya tidak semua lomba bisa diakomodasi, dan setiap PTN punya jenis lomba yang bisa diikutsertakan sebagai bagian dari penilaian dalam bentuk sertifikat yang akan diuji kelayakannya. Biaya ditanggung oleh pemerintah, artinya SNMPTN ini gratis, tidak dipungut biaya dalam pendaftarannya, dan nanti kalau sudah diterima, biaya perkuliahannya juga lebih murah dibandingkan jalur yang lainnya. Jadi jalur pertama adalah SNMPTN, pembukaannya lebih awal yang pertama, tetapi ini kuotanya kecil ya, hanya 20% atau 1/5 dari total mahasiswa yang diterima oleh suatu perguruan tinggi. Yang kedua, kita kenal dengan jalur namanya SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini lebih besar kuotanya, minimal 40%. Rata-rata kampus minimal itu 40%. Bagaimana seleksi masuknya? Itu berdasarkan hasil UTBK. UTBK itu ujian tulis berbasis komputer. Nanti akan saya kupas di belakang ya, apa itu UTBK. Berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tesnya menggunakan komputer, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Artinya di dalam pendaftarannya itu ada pengumpulan formulir, biaya formulirnya itu dibebankan kepada calon mahasiswa atau calon pendaftar. Jadi ini harus ikut tes UTBK dulu, nanti dapat nilai, dan kemudian SBMPTN itu berdasarkan nilai yang diperoleh pada saat tes UTBK. Nah, nanti secara rinci UTBK itu apa tesnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga ada seleksi mandiri. Ini dikelola oleh kampus masing-masing. Kalau yang nomor 1, 2 ini dikelola oleh lembaga khusus namanya LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Kalau yang mandiri ini dikelola oleh masing-masing kampus. Kuota maksimumnya 30%. Ini kampus punya keleluasaan bisa
apa itu seleksinya menggunakan hasil UTBK atau kampus mengadakan tes sendiri untuk menerima dari jalur mandiri. Jadi kalau ini kita total 20 tambah 40, 60 tambah 30 itu 90%. Yang 10% kemana? Yang 10% biasanya ada kampus yang menambahkannya di SNMPTN sehingga SNMPTN itu bisa 30%. Atau ditambahkan di SBMPTN sehingga SBMPTN itu bisa 50%. Atau bisa juga peluangnya ditambahkan di SBM atau SNMPTN karena yang mandiri ini maksimal ya, maksimal 30%. Tapi ini ada catatannya, ada tanda bintang ya, ada tanda bintang. Apa itu tanda bintang? Ini PTN Badan Hukum atau PTN BH, perguruan tinggi negeri yang sudah berbadan hukum, itu ada ketentuan berbeda, yaitu SBMPTN minimum 30%. Jadi ini kalau ini kan pada umumnya PTN itu minimum 40%, tapi kalau PTN BH statusnya itu sudah badan hukum, maka SBMPTN-nya minimal 30%. Dan seleksi mandiri yang maksimal 50%, artinya jalur mandiri itu kuotanya lebih besar, separuh ya. 50% dari total mahasiswa yang diterima, sedangkan SBMPTN-nya diturunkan menjadi 30%. Siapa saja PTN BH itu? Ada 12 di Indonesia yang sudah berstatus PTN BH, yaitu UI, ITB, IPB, UGM, UPI, Unpad, Pajajaran ya, UNS Negeri 11 Maret, kemudian Undip Diponegoro, ITS, UNER, USU, Sumatera Utara, dan UNHAS, Universitas Hasanuddin. Ke-12 PTN ini, karena sudah status sebagai badan hukum, maka kuota SBMPTN-nya hanya rata-rata 30% ya, dan kuota mandirinya itu 50%. SNMPTN-nya tetap 20%. Nah, ini menjadi sebuah tantangan kalau kita bermimpi untuk kuliah di kampus-kampus ini, ya siap-siap menghadapi persaingan yang sangat tinggi. Tapi kalau kita siap ya tidak masalah, gitu ya. Nah, apa saja persyaratan sekolah yang boleh mendaftar di SNMPTN? Kita kupas SNMPTN dulu yang pertama ya. Ada persyaratan sekolah, ada persyaratan peserta, dan ada pilihan program studi. Kita buka dulu yang persyaratan sekolah. Boleh SMA, MA atau SMK yang syaratnya punya NPSN. Ini saya kira sekolah yang ada di negara kita, kalau dia sudah terakreditasi, pasti dia punya NPSN. Ketentuan akreditasi ya, jika akreditasi A, maka yang bisa mendaftar di jalur SNMPTN itu 40% terbaik di sekolahnya. Jika akreditasi B, yang boleh mendaftar adalah 25% terbaik di sekolahnya. Jika akreditasi masih C, maka yang boleh mendaftar hanya 5% terbaik dari sekolahnya. Terbaik ini berarti dari total siswa di kelas 12 ya. Misalnya anak jurusan IPA totalnya 100. Berarti kalau di akreditasi A, maka hanya 40 anak yang boleh mendaftar di jalur SNMPTN. Kemudian peserta itu harus mengisi PDSS ya, pangkalan data sekolah siswa, ini nanti dikelola oleh sekolah, kemudian data siswa diisikan. Hanya yang eligible. Yang eligible maksudnya yang masuk 40% atau 25% atau 5%. Persyaratan peserta, dia siswa SMA, MA atau SMK, kelas terakhir ya, kelas 12 pada tahun 2021, kalau tahun depan berarti 2022, yang memiliki prestasi unggul. Prestasi unggul berarti dia 40% terbaik tadi ya. Kemudian punya prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kemudian memiliki NISN, nomor induk siswa nasional, dan terdaftar di PDSS. Memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5. Semester 1 berarti kelas 1 ya, sampai kelas 3 semester 1. Jadi nilai rapor yang diinput nanti atau yang dipakai sebagai data adalah 5 semester saja ya, yang telah diisikan di PDSS. Kemudian peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nanti ada ketentuan bagi yang memilih prodi seni dan olahraga, maka ada portofolio yang harus diunggah. Bagaimana dengan pilihan program studinya? Nah ini, setiap siswa dapat memilih 2 prodi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi boleh pilih 2 atau pilih 1 saja, nggak masalah. Jika memilih 2 prodi maksudnya,
salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA asalnya. Jika memilih satu program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Misalnya si A dari sekolah yang berada di provinsi Jatim, ketika dia punya dua pilihan, maka salah satu pilihannya itu harus PTN-nya ada di Jawa Timur. Nah, nanti pilihan yang nomor dua atau salah satu dari dua pilihan itu boleh diletakkan di provinsi manapun. Tapi jika hanya milih satu saja, jika hanya milih satu ya, maka dia boleh memilih perguruan tinggi dari provinsi manapun. Nomor tiga, disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Lintas minat itu maksudnya anak IPA milih jurusan IPS, atau anak IPS memilih jurusan IPA, itu namanya lintas minat. Karena persaingannya akan semakin tinggi lagi. Oke, next. Nah, bagaimana sekolah itu bisa mendapatkan peringkat 40% atau yang eligible ya, yang tadi boleh daftar SNMPTN. Nah, ini ada ketentuannya. Pemeringkatan siswa itu dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jadi, tidak semua mata pelajaran itu diperhitungkan untuk menentukan peringkat 40% siswa yang boleh daftar di jalur undangan. Hanya mapel-mapel tertentu. Apa saja? Ini ya. Kita buka lah ini. Jika jurusannya IPA, maka mapel yang dijadikan rujukan untuk nilai pemeringkatan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Jika dia dari jurusan IPS, maka yang dijadikan rujukan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Jika dari jurusan bahasa, maka yang dijadikan patokan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu dari bahasa asing pilihan. Jika dari SMK, maka nilai yang dipakai adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Jadi kalau ada 12 mata pelajaran di sekolah kita, kalian di SMA kalian, maka yang dipakai patokan untuk pemeringkatan yang nanti boleh daftar SNMPTN itu hanya mapel-mapel ini saja, sesuai dengan jurusan masing-masing. Untuk itu perlu diperhatikan, jangan sampai ini kalian kalau ada di kelas 12 itu kan masih punya satu semester, semester 5, pastikan nilai-nilai untuk mapel ini dapat skor yang tinggi atau dapat nilai yang tinggi supaya kalian masuk di 40% yang boleh daftar jalur SNMPTN. Sekolah dapat menambah kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jadi jika ada dua siswa punya nilai yang sama, maka menentukan siapa yang peringkatnya lebih tinggi itu boleh menggunakan kriteria yang lain. Misalnya pemenang lomba atau karya ilmiah dan lain-lainnya. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi yang tadi itu ya, kalau akreditasi A 40%, kalau B 20%, kalau C 5%. Nah, sekarang kita lanjut ke yang SBMPTN. Apa syarat peserta dan bagaimana pilihan prodi di SBMPTN ya? Yang nomor 2 tadi ya, jalur SBMPTN. Syarat pesertanya adalah boleh siswa SMA, MA atau SMK atau sederajat, lulusan. Nah, ini bedanya. Kalau SNMPTN harus yang pada tahun itu ya. Kalau SBMPTN itu boleh yang tahun lalu tidak lolos itu boleh ikut lagi. Seperti tahun ini ya, 2019, 2020. Jadi 2 tahun sebelumnya itu boleh tetap mendaftar. Bagi lulusan SMA sederajat dan luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Nomor 2, mengikuti dan memiliki nilai UTBK. Kalau tahun depan berarti UTBK 2022. Jadi kalau mau daftar SBM wajib punya nilai UTBK. Yang ketiga, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran studi. Yang keempat, bagi peserta yang memilih prodi seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Bagaimana dengan pilihan prodinya? Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 prodi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada 2 PTN. Jadi boleh milih 2 dan tidak ada batasan wilayah. Kalau tadi di jalur SNM, jika pilih 2, salah satunya harus di perguruan tinggi yang satu provinsi dengan asal SMA. Tetapi kalau SBMPTN, kalau dia pilih 2, dua-duanya itu bisa di luar provinsi asal SMA-nya. Jadi bebas gitu ya. Nah, apa sih UTBK itu?
Nah, ini saya berikan pengantar apa itu UTBK, karena kan syarat untuk bisa daftar SBM itu harus punya nilai UTBK. Apa itu UTBK? Nah, ini. UTBK adalah suatu metode tes menggunakan ujian tulis berbasis komputer. Kelompok ujiannya ada 3, Saintek, ini kelompok mapel IPA, Soshum, IPS, atau campuran Saintek dan Soshum. Hasil tesnya nanti setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Kemudian materi tesnya ada 2 sub, ada tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Nah, pelaksanaan tes biasanya dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi, artinya 1 hari itu 2 sesi setiap harinya. Kesempatan tesnya hanya 1 kali, jadi setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Itu adalah tes UTBK ya. Ada 2 subtes, TPS dan TKA. Nah, kelompok ujinya ada 3, bisa pilih Saintek, bisa pilih Sosum, bisa pilih yang campuran. Next, ini lebih detail lagi. Materi UTBK itu secara umum ada 2, tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. TPS itu mengukur kemampuan kognitif. Isinya ada 4, kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Hampir mirip dengan tes psikologi. Sedangkan kalau tes kompetensi akademik itu adalah tes berbasis mata pelajaran. Kalau anak saintek, maka dia ada memilih matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau dia anak sosum, maka memilih ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Kalau campuran, dua-duanya dicampur ya, mapel saintek tambah mapel sosum. Nah, ini saya detailkan ya, kelompok ujian UTBK, jika dia memilih saintek atau sains dan teknologi, maka materi ujian adalah TPS dan TKA saintek. TKA saintek itu adalah mapel matematika, fisika, kimia, dan biologi. Total waktu yang diberikan 190 menit. Jika dia pilih prodi kelompok sosum atau humaniora, maka materi ujiannya adalah TPS dan TKA sosum. Apa itu TKA sosum? Adalah mapel geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Total waktunya sama, 195 menit. Jika dia pilih campuran, campuran itu biasanya anak IPS pengen masuk atau kuliah di bidang IPA, atau anak IPA pengen kuliah di bidang IPS. Maka materi ujiannya ada 3, TPS, TKA Saintek, dan TKA Sosum. Sehingga waktunya lebih lama, 285 menit. Ini bagi anak-anak yang pengen lintas minat. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan BUTBK? Kalau SNMPTN tadi itu free, gratis. Kalau UTBK ada biaya untuk formulirnya. Jadi peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar 200.000. Ini tahun ini ya 2021. Kalau mudah-mudahan tahun depan 2022 tetap sama ya. Kemudian kalau untuk saintek, jadi ini kelompok, jika pilih kelompok saintek atau sosum, maka formulir pembayarannya ada 200.000. Jika dia pilih kelompok campuran, artinya saintek dan sosum, maka peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar 300.000, selisih 100.000. Jadi yang 200.000 jika dia tes memilih saintek atau sosum. Jika dia milih kelompok ujian campuran, saintek dan sosum, maka biaya formulirnya ada 300.000. Nah, itu tadi sekilas tentang apa saja jalur-jalur masuk PTN, ada 3, SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri, yang semuanya punya syarat, ketentuan yang masing-masing. Lalu bagaimana tips mudah teman-teman calon mahasiswa Indonesia diterima di PTN yang kalian impikan? Tidak usah bingung, ikuti video berikutnya. Untuk bisa ketemu video berikutnya, silakan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Tetap semangat, harus berani mengambil langkah lebih awal, persiapan lebih dini, supaya mimpi kalian menjadi bagian dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia bisa terwujud dengan mudah. Sampai ketemu video berikutnya, tetap optimis, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.